Selamat pagi adik-adik, apa kabar semua? Baik-baik semua ya, semua sehat, diberkati Tuhan. Mari adik-adik, kita berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami mau ibadah secara online. Berkati kami semua Tuhan, berkati guru-guru kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, bangkit berdiri semua, lipat tangannya dan tutup mata. Datang padamu
Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, layakkanlah pujian kami ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, telinga kami, mulut kami, pikiran kami, agar firman-Mu ya Tuhan masuk ke dalam hati kami yang baik Tuhan. Sehingga Tuhan, dalam minggu ini Tuhan, Engkau selalu menyertai kami, menjaga kami dan melindungi kami. Guru kami Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau yang urapi, memberkati dia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Haleluya, amin. Oke, puji Tuhan. Tadi sudah memuji-muji Tuhan, berdoa. Sekarang siapkan Alkitab. Buat adik-adik yang di rumah, dimanapun berada, mari siapkan hati kita untuk kita belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Namun sebelum itu kita akan lihat video yang satu ini. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka.
Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. Sudah nonton kan video yang tadi? Ayo jangan jalan-jalan ya. Sekarang ini loh, maksud dari video tadi, ketika Tuhan Yesus mati, dia bangkit dan dia naik ke surga. Janji Tuhan buat kita semua bahwa dia akan mengirimkan Roh Kudus-Nya buat kita semua untuk menghibur kita semua di saat kita sedih. Dia akan menghibur kita di saat kita sakit. Dia akan menyembuhkan. Dia yang akan menemani kita. Oleh sebab itu jangan pernah merasa sendiri, karena ada penolong, yaitu kuasa Roh Kudus. Nah, Tuhan Yesus berjanji bahwa ketika dia naik ke surga, dia tidak akan pernah meninggalkan adik-adik semua. Dia akan selalu menghibur kita semua. Nah, Tuhan Yesus telah berkata juga kepada murid-murid Tuhan Yesus yang begitu jelas dalam Injil Lukas 24 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-53, bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia juga akan menampakkan diri kepada adik-adik semua, kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia akan menampakkan diri, dia akan menghibur kita, dia akan menguatkan kita, akan terus menyertai kita, akan memberikan kita kemenangan. Bahkan kemanapun kita pergi dan berada, dia yang akan selalu menemani kita. Itu janji Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mau adik-adik semua, kita semua orang yang percaya menjadi saksi Tuhan. Jadi saksi Tuhan itu apa? Yaitu melalui hidup kita, kita belajar dan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kita untuk lebih lagi menjadi anak yang dengar-dengaran, menjadi anak yang manis, rajin belajar, semua deh untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mau kita menjadi saksinya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus rindu adik-adik semua yang ada di rumah menjadi anak-anak yang manis. Nah, oleh sebab itu, jangan lupa minggu depan Kayanti rindu saat ini memberikan ayat hafalan dalam Injil Lukas patsalnya yang ke-24. Injil Lukas patsalnya yang ke-24 ayat yang ke-48. Sekali lagi, Injil Lukas patsalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-48. Firman Tuhan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 24 ayat 48. Firman Tuhan berkata bahwa kamu adalah saksi dari
semuanya. Sekali lagi, kamu adalah saksi dari semuanya. Oke, jangan lupa minggu depan akan ditanyain oleh pembawa firman loh. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekarang kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan setiap kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan terus memampukan kami untuk terus dapat mempraktikkan kebenaran firman Tuhan. Kemanapun kami pergi dan berada, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus yang akan terus menjadi penolong bagi setiap kami, anak-anak Tuhan. Berkati setiap pendidikan kami, anak-anak-Mu. Bahkan ya Tuhan, berkati setiap orang tua kami, mama, papa, kakak beradik kami. Berkati usaha, pekerjaan, mata pencaharian orang tua kami, dimanapun mereka pergi dan berada. Nama Tuhan Yesus saja yang dipuji, dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati seluruh guru-guru sekolah minggu, bahkan seluruh jemaat GPD Tabanan, seluruh hamba Tuhan yang ada. Kami percaya dalam perlindungan Allah yang luar biasa baik. Ini yang menjadi doa dan ungkapan syukur kami pada pagi hari ini. Kami tutup ibadah sekolah minggu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Nah, jangan lupa ya, minggu depan siapkan diri untuk beribadah lagi. Tuhan Yesus memberkati.